Halo, selamat sore tutor. Tadi perkenalkan nama saya Andi Maris Despiandra dengan NIM 0525675584 UPJJ Jambi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tugas kedua dari pemrograman berbasis desktop yang dimana kemarin ada kesalahan sedikit di bagian tidak mengirimkan file source kodenya ya. Jadi nanti kita akan kirimkan file source kodenya sekalian di satu file. Oke. Instruksi soal tugas. Jadi diminta untuk yang pertama di sini input menu restoran harus memiliki data dan menu makanan dan minuman beserta harganya. Yang kedua pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan. Tambahkan dengan biaya pajak 10%. Jadi pajaknya 10% dan keseluruhan 20.000. Pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Dia ada diskon 10%, pesanan melebihi 100.000 kalau pesanannya itu 100.000 dan diberi diskon 10%. Yang B, penawaran beli satu gratis satu untuk satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat, mencetak struktur pesanan. Program harus dapat mencetak struktur pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah harga per item. Yang kelima, manajemen menu aplikasi. Ya, jadi itu untuk soal dari tugas 2-nya. Nah, di sini saya membuat aplikasi restoran menggunakan bahasa Java yang terdiri dari dua, yaitu menu pelanggan dan menu pengelolaan restoran untuk pemilik. Nah, di dalamnya tuh terdapat fitur melihat menu. Jadi kita bisa lihat menu dan memesan makanan, menghitung total harga dan pencetak struk. Nanti kita coba ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas secara singkat dengan video maksimal 15 menit ya. Nah, di sini yang pertama itu saya gunakan itu dua library ya. Ada yang pertama ada release dan scanner. Nah, ini fungsinya juga dua-duanya berbeda. Contoh yang pertama di sini kalau untuk dari scanner itu untuk input dari pengguna, membaca input dari pengguna kayak misalnya menu atau jumlah pesanan. Nah, itu. Nah, sedangkan release-nya itu digunakan untuk yang ini digunakan untuk mendata, menyimpan ya. Jadi kayak menyimpan dan mendata menu dan pesanan karena lebih fleksibel ya kan dibanding biasanya gitu. Nah, lanjut di kelas menu nih. Ini kelas menu bisa dilihat dulu. Nah, di situ sebagai blueprint ya. Jadi sebagai blueprint atau template untuk setiap item menu. Nah, seperti kayak nama menu, harga menu, kategori apakah makanan atau minuman yang bedakan di situ ya. Nah, kemudian tuh ada konstruktor ya, konstruktor. Nah, agar nilai sama, harga dan kategori langsung dapat diisi saat objeknya dibuat. Nanti tuh bisa langsung diisi pas objeknya tuh langsung dibuat gitu ya. Nah, terus di bawahnya tuh ada public public class restoran PP ya. Nah, di dalam kelas ini saya membuat dua variabel itu. Ada daftar menu ya, yang pertama ada daftar menu, terus ada scanner inputnya. Nah, daftar menu itu untuk menyimpan seluruh daftar menu restoran. Scanner inputnya itu untuk membaca input dari pengguna ya. Jadi yang scanner itu fungsinya jadi berbeda ya. Ada dua di sini. Nah, oke lanjut. Nah, di sini kita kembali ke codingan yang tadi ya. Ada method main. Nah, di bagian daftar ini teman-teman ya. Di bagian ini misalnya daftar menu, add new menu.
misal nasi goreng atau bla 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 bla. Nah di situ tuh eh, aplikasi ini bisa berjalan tuh sampai pengguna memilih keluar. Jadi kemudian ditampilkan menu utama yang memiliki 3 pilihan nanti. Terus ada 3 pilihan tuh nanti. Nah 3 pilihannya ya ini di bagian eh, sistem output ini. Misalnya yang pertama ada menu pelanggan, menu pengelolaan, dan keluar. Ini dia tiga pilihan yang tadi dijelaskan ya. Nah, kalau untuk mengatur pilihan ya, atur alur pilihannya itu pakai switch case. Nah, yang bagian ini switch case. Nah, switch pilihan. Di sini ada misalnya atur alur pemilihannya itu menggunakan switch case ini. Nih contohnya nih ya. Bisa kalian lihat sini nih. Nah, lanjut di menu pelanggan ya. Menu pelanggan ini bagian ini tuh digunain untuk pelanggan memesan dan minuman ya, memesan makanan dan minuman di bagian sini. Nih menu pelanggan bisa dilihat sendiri, semuanya tuh disimpan dalam 2 rilis. Nah, lagi-lagi 2 rilis lagi ya, ada yang pertama new release di bagian sini, new release, dan yang kedua itu jumlah pesanan new release. Nah, itu jadi jika pesanan selesai, program memanggil method itu hitung dengan cetak struk. Nah, jadi kalau bisa hitung dengan cetak struk ya nanti. Nah lanjut ke pemilik lagi ya. Nih method manajemen menu pemilik ya. Di sini tuh ada fitur-fiturnya. Yang pertama untuk melihat daftar menu, menambah menu baru, mengubah harga menu, terus menghapus menu, terus yang terakhir itu kembali ke menu utama. Nih tampilkan menu, tambahkan menu, ubah harga menu, hapus menu juga. Nah, semuanya itu dipilih menggunakan struktur switch case lagi ya, dan perulangan while agar menu tidak langsung keluar setelah satu aksi gitu. Terus ya ini fungsi utamanya bisa dilihat sendiri. Set template untuk daftar menunya, bisa minuman, makanan gitu ya. Oke, setelah kita bikin codingan yang tadi, tutor, nah saya izin untuk merannya dulu ya, kita akan coba. Nah nih, ini udah dilakukan semua penjelasannya juga tadi, walaupun tidak terlalu banyak juga yang dijelaskan. Ya, kita akan melakukan running nih, contohnya nih. Nah, di bagian inilah dia muncul ya, aplikasi restoran sederhana. Nah, misalnya kalian ingin apa? Menu pelanggan atau menu pengelolaan pemilik, dalam kurung pemilik atau keluar. Nah, coba kita akan coba satu ya. Kita akan coba misalnya nomor 2 nih. Kita enter. Nah, akan muncul lagi di situ ya. Menu pengelolaan restorannya. Misalnya ada satu di sana lihat daftar menu. Yang kedua ada tambah menu baru, yang ketiga ada ubah harga menu, yang keempat hapus menu, dan yang kelima kembali ke menu utama. Nah itu dia. Dan di sini tuh ya ini guys, tinggal diketik aja untuk nomornya dan semuanya tuh akan muncul ya. Nah itu dia untuk tugas 2 pemrograman berbasis desktop ini. Nah untuk kesimpulan singkatnya, jadi ketiga. Oke lanjut, sekarang tinggal 3 ya. Ada tambah menu baru, ubah harga menu, dan terakhir hapus menu. Jadi kita jelasin lagi nih yang di bagian tambah menu baru dulu nih, tambah menu baru nih. Nah di bagian itu saya tuh bikin fitur untuk menambah menu baru. Jadi itu program meminta tuh kayak input dari pemilik restoran tuh sebagai nama menu, harga, kategori. Nah itu termasuk dalam makanan atau minuman. Nah, setelah data dimasukkan, itu saya membuat objek menu baru menggunakan class menu. Nah, kayak kelas-kelas menunya nanti gitu ya. Ada disimpan di dalam array list daftar menu. Nah,
rilis daftar menu lagi tuh, menggunakan codingan rilis lagi ya. Nah, penjelasan di bawah lagi, ubah harga menu. Nah, di bagian itu ada fitur untuk mengubah harga menu ya. Nah, pertama, pemrograman menampilkan itu seluruh menu nanti agar pemilik tuh bisa melihat daftar makanan dan minuman yang tersedia. Yang tersedia tuh apa aja, nanti itu bisa dilihat seorang pemilik dan owner itu kemudian memasukkan nama menu yang ingin diubah. Nah, program tuh akan mencari menu tersebut menggunakan metode cari menu. Nah, nanti cari menu ini ya, terus namanya apa, tinggal di search. Nah, sebelum harga benar-benar diubah, ada konfirmasi dulu agar pemilik tidak salah memasukkan harga ya. Ini nanti ya, harga diganti jika tidak, perubahan dibatalkan gitu. Terakhir di sini hapus menu ya. Nah, di bagian hapus menu ini fiturnya itu pemilik restoran bisa menghapus menu yang sudah tidak digunakan lagi. Misalnya menu-menu di restoran itu yang tidak dipakai, nah fitur-fitur inilah yang digunakan. Nah, program mencari data menu tersebut dan jika ditemukan muncul pertanyaan informasi untuk memastikan penghapusan tidak dilakukan secara tidak sengaja. Jika pemilik setuju dengan mengetik ya itu di kayak tadi ya, maka menu dihapus dari rilis. Jika tidak, proses dibatalkan. Nah, itulah dia tuh kodenya dan atau codingannya di daftar menunya teman ya. Nah, Dengar gak suara kita? maaf tutor tadi agak terjeda karena ada panggilan alarm ya tutor. Nah, jadi untuk semuanya sudah dicoba, tinggal memasukkan nomor saja. Misalnya kalian mau ingin ubah harga menu, tinggal pencet nomor 3, ketik di sini dan enter. Nah, untuk kesimpulan dari program ini ya, dari keseluruhan program ini itu bagi saya telah membuat sebuah aplikasi restoran sederhana yang menggunakan konsep object oriented. Nah, atau bisa disingkat tuh OOP ya pada Java. Nah, program ini tuh memiliki dua kelas utama, yaitu menu sebagai blueprint yang tadi udah dijelaskan ya, untuk menyimpan data menu makanan juga, makanan dan minuman ya, serta kelas restoran app juga yang tadi juga di atas sudah ada menunya, menu bagian codingannya yang menjadi pusat logika dan jalannya aplikasi gitu. Nah, data menu disimpan itu menggunakan release ya. Jadi yang tadi kayak release itu untuk menyimpan ya, udah dijelaskan juga tadi, sehingga menu dapat ditambah, diubah maupun secara fleksibel. Nah, program ini tuh juga menggunakan struktur pengulangan juga ya, seperti yang tadi will dan for, untuk menampilkan menunya, menerima pesanan dan menjelaskan menu gitu. Nah, selain itu program menyediakan dua akses fitur, yaitu menu pelanggan ya. Yang kedua itu menu pengelolaan restoran. Nah, secara keseluruhan jadi aplikasi ini sudah memenuhi kriteria tugas, yaitu daftar menu berdasarkan kategori dan menghitung total biaya pesanan, mencetak struk juga, serta menyediakan fitur-fitur manajemen menu. Yang tadi misalnya ada bagian menu yang di bawah ini juga ya, bisa dilihat juga misalnya manajemen menu pemilik. Nah, ada fungsi-fungsi utama dan inilah dia. Nah, dan itu saja untuk penjelasan singkatnya dari pemrograman berbasis desktop di tugas 2 ini. Mohon maaf mungkin ada salah berbicara atau penjelasannya kurang. Dan nanti untuk hasil bagian kodikan ini nanti saya kirim juga di file ya, berbentuk file. Dan terima kasih juga tutor setelah diingatkan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Selamat sore tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.